Selamat malam dok. Dokter Franky, gimana sih melihat fenomena yang lagi ramai saat ini itu adalah olahraga pedal? Oke. Jadi sebenarnya kan gini, olahraga pedal itu kan sekarang lagi berkembang ya secara global dan termasuk di Indonesia. Nah kalau mau tahu sebenarnya olahraga ini asalnya dari mana sih? Jadi sebenarnya udah ada dari tahun 1969, itu awalnya di Meksiko. Itu oleh seorang yang namanya Enrique lah itu. Nah itu jadi awalnya itu karena keterbatasan, jadi dia mau main tenis tapi dia cuma punya lahan tuh kecil. Jadi dia bikinlah itu lahan. Jadi ada tembok kan, jadi mantul kayak squash gitu. Jadilah namanya itu cikal bakalnya si padel itu. Nah terus kemudian lama-lama berkembang tuh di Spanyol dan Argentina. Kenapa? Karena di sana cuacanya mendukung. Terus orang-orang di sana itu demen kalau olahraga itu bersama-sama, sosialisasi. Jadi cepat sekali berkembang. Nah akhirnya kan di Indonesia juga berkembang nih. Nah berkembang kenapa? Karena emang setahu saya olahraga itu dia relatif lebih mudah dipelajari. Terus kemudian lebih fun ya, orang nyari funnya itu dapat. Terus sosialnya pun dapat. Nah jadi kesehatannya dapat, sosial juga dapat. Nah untuk kesehatan otomatis sangat berguna gak berguna, yaitu misalnya untuk buat kesehatan jantung dan stamina, ya kan. Terus habis itu, nah untuk yang mau kurus tuh buat bakar kalori. Bisa buat bakar kalori, bisa buat menurunkan berat badan. Itu hitungannya tergantung intensitas tapi ya. Hitungannya kurang lebih itu kalau dalam 1 jam itu sekitar 400 sampai 700 kalori lah dia kebuang. Nah kemudian juga baik untuk otak dan fokus karena kan dia gerakannya itu kan dia mesti cepat, refleksnya cepat, kemudian dia mesti ada strateginya juga, terus ada koordinasi antara tangan sama mata, itu membantu kerja otak sama fokus. Kemudian buat kekuatan otot dan fleksibilitas karena kan ada gerakan lari ringan, ada berpindah step ke samping misalnya, terus atau misalnya rotasi mesti memutar, segala itu membantu. Nah penting juga satu lagi itu karena buat anti stres sama mood booster karena kan ini combo nih, olahraga plus sosial. Nah otomatis dapat. Nah identiknya nih sekarang olahraga tersebut tuh dianggapnya sebagai networking satu, kedua komunitas elit, terus olahraga yang lebih healthy lifestyle tapi yang berkelas nih, ceritanya begitu. Nah jadi secara sosial ini dia dapat, kenapa? Karena tadi hubungan relasinya secara profesional tuh jadi trennya positif nih. Nah tapi yang jadi masalah ini, jadi tetap semua olahraga kan ada kemungkinan cedera, ada ya, ada. Kalau kemungkinan cedera ada gak? Ada tetap. Misalnya cedera ankle, kemudian otot, kemudian overuse injury kalau misalnya terlalu berlebihan, dan kalau misalnya tidak pemanasan misalnya, itu bisa pengaruh cedera. Nah yang jadi masalah kalau ini kan trennya positif ya, fokusnya ke kesehatan. Nah yang jadi masalah kalau ternyata bergeser tuh istilahnya gini, hanya FOMO, kemudian hanya eksklusif lah, dianggapnya eksklusivitas aja yang pentingnya, terus pentingnya pencitraan, terus pembuktian sosial, jadi nggak fokus ke kesehatannya, olahraganya, yang penting foto-foto segala macam. Nah itu jadi bergeser dari tren positif, jadi masalahnya di situ gitu. Jadi kalau selama dilakukan dengan baik, kemudian dengan teknik yang baik dan tidak berlebihan, kemudian fokusnya tetap kesehatan, ini baik-baik aja dan trennya positif. Oke, dok. Ini kan pedal ini kan berbasic tadinya kan tenis ya dok ya, bisa dikatakan seperti itu tenis. Tapi tenis kan membutuhkan tenaga yang cukup besar karena lapangannya juga cukup luas ya dok ya. Tapi dokter melihat gimana sih sekarang yang banyak para entertain, para artis itu yang mungkin pedal ini dijadikan yang tadi sebagai networking, sebagai lifestyle, tapi ada juga yang sekedar untuk gaya-gayaan, foto-foto. Nah tanggapan dokter tentang permasalahan ini harusnya seperti apa sih sebenarnya, olahraga itu seharusnya seperti apa gitu. Okay. Dan satu dok yang paling penting, ini olahraga pedal ini kan kebanyakan malam. Iya. Apakah itu bisa menyehatkan dengan olahraga di malam hari? Oke. Jadi gini, olahraga ini sebenarnya benar itu kombinasi antara tenis dan squash sebenarnya. Cuman dibikin lebih fun sama lebih sosial. Nah, tadi kenapa kok banyak orang cepat sekali berkembang gitu loh, dan semua kayak public figure pada main segala macam. Tadi karena satu relatif mudah dipelajari, kedua tadi funnya itu dapat gitu loh. Terus ketiga tadi sosial, benar, karena jadinya
begitu kita main, kita kumpul rame-rame, stres kita turun, kemudian itu jadi sosialnya kita dapat, sosialisasi kita dapat, sosial kita dapat, terus hubungan relasi bisnis profesional tuh bisa juga di situ tuh, jadi networking tadi ya. Nah, jadi kadang-kadang olahraga, kesehatan plus juga fun, kesenangan, terus ternyata bisa juga untuk melancarkan bisnis nih. Jadi kombinasi kan itu lengkap tuh. Nah, jadi di situ otomatis akan banyak peminatnya. Nah, kalau misalnya kenapa public figure segala macam ya karena tadi mungkin karena fun, kemudian emang lagi trennya kan biasanya kalau tren semua akan berlomba ikut tren gitu ya. Terus kemudian emang ternyata bisa membantu tadi kerjaan itu kan pasti lebih enak kalau misalnya kan mainnya dia nggak sendiri. Kalau padel itu kan biasa bermainnya kan nggak cuma satu orang, biasa 2 lawan 2 atau minimal 2 orang, otomatis kan jelas. Terus kemudian mereka bikin komunitas, jadi mainnya tuh bisa rame-rame, terus bisa ngobrol sana, jadi itu sangat membantu. Nah kalau misalnya kenapa olahraga malam? Nah gini, kan di zaman sekarang tuh orang sibuk semua kerja, karena olahraga itu udah nggak sanggup atau misalnya nggak ada waktu gitu kan. Nah oke, kalau kita lihat sekarang nggak cuman olahraga tersebut, gym aja pun ada yang dibikin 24 jam sekarang. Jadi untuk memudahkan orang untuk berolahraga gitu. Nah, jadi yang kita ambil positif ternyata orang-orang ini sekarang lebih sadar ya, lebih sadar tentang kesehatan. Jadi mereka berolahraga itu untuk kesehatan, yang fokusnya kesehatan ya, itu kurang lebih sekitar kan kesehatan itu dipengaruhi oleh pola makan dan salah satu olahraga. Nah olahraga itu kan kurang lebih sekitar 20-30% lah pengaruh ke kesehatan ya kan. Nah kalau ditanya malam apa enggak, gini, asal sesuai dengan aturannya. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya udah olahraga, udah capek kerja dari pagi sampai sore, habis itu perlu waktu istirahat, jangan diforsir, jangan dipaksa gitu loh. Karena ada waktu-waktu tertentu emang tubuh butuh istirahat gitu. Nah ternyata tapi kalau misalnya ternyata ada waktu yang lebih free, lebih senggang, atau misalnya bisa untuk olahraga, ya boleh olahraga, tapi ingat olahraga itu jangan juga berlebihan. Terus tujuannya apa nih yang mau diambil? Misalnya kesehatannya, misalnya berat badannya. Nah kalau misalnya berat badan, kalau olahraga terlalu lama, justru yang dibakar lagi kan bukan lemak tapi kalori ya kan. Makanya badan pada pegel-pegel, pada capek gitu. Nah kalau misalnya untuk olahraga itu misalnya untuk udah kerja seharian terus stres, terus mau lebih rileks, kemudian kalau misalnya olahraga yang sesuai aturan dan secukupnya, otomatis kan nanti tidur juga lebih enak, lebih nyenyak misalnya. Terus juga kan anti stres, terus juga endorfinnya itu naik nih. Endorfin itu kan hormon yang jadi rileks segala macam. Nah itu sah saja nggak masalah itu. Untuk kesehatan pun selama orang yang melakukan itu sesuai dengan maksudnya kemampuan dia, jangan berlebihan, jangan over gitu ya. Terus habis itu diperhatikan juga dari keadaan tubuhnya. Nah itu oke sih, masih oke gitu loh, nggak masalah itu loh. Itu kalau boleh tahu seberapa banyak kalori yang dibuang ketika main padel, dan seefektif apa juga untuk kalau yang laki-laki pemain padel untuk apa supaya mengecilkan badan, supaya badannya kelihatan bagus, itu seperti apa dong? Nah, tadi kan ini jadi kalau untuk berat badan otomatis kan itu tergantung intensitasnya. Tapi untuk hitunglah kalau normal-normalnya, karena kan dia gini, padahal itu kan dia olahraga termasuk kardio ringan ke sedang ya, makanya dia bisa bantu untuk stamina dan untuk kesehatan jantung. Nah tapi jangan over, kenapa? Karena kadang-kadang jantung kita itu nggak sadar, jantung kita itu ternyata tidak bisa, setiap orang beda-beda. Kekuatan jantung orang itu kalau dikasih beban ternyata semuanya nggak sadar, termasuk kardio ringan ke sedang ya, makanya dia bisa bantu untuk stamina dan untuk kesehatan jantung. Nah tapi jangan over, kenapa? Karena kadang-kadang jantung kita itu nggak sadar, jantung kita itu ternyata tidak bisa, setiap orang beda-beda. Kekuatan jantung orang itu kalau dikasih beban ternyata semuanya nggak sama. Kita periksa EKG ternyata normal, nggak ada masalah, tapi begitu dikasih beban jantung kayak treadmill ternyata nggak sekuat itu makanya jangan berlebihan gitu ya. Nah jadi kalau misalnya hitunglah normal-normal aja tuh intensitasnya, tergantung intensitasnya. Untuk 1 jam itu kurang lebih kalori yang dibakar tadi sekitar 400-700 kalori. Nah itu lumayan. Kalau berat badan itu kan tergantung dari satu, asupan apa yang kita makan, kedua aktivitas kalori yang kita bakar gitu loh. Jadi kalau mau berat badan turun, otomatis ya tinggal diseimbangin aja, bukan seimbangin, salah satu diatur, aktivitasnya kita tambah,
kalorinya kita turunin, otomatis kita kurus. Misalnya kalau kalorinya tetap, terus kemudian aktivitas kita tambah, tetap kurus juga. Nah, kalau misalnya aktivitasnya tetap, kalorinya kita kurangin, ya kita kurus juga gitu loh. Jadi bisa diatur, dikombinasi gitu. Oke. Dok, terakhir Dok, menurut dokter, harapan dokter untuk tren sekarang nih, tren padel buat para Gen Z sekarang itu, mungkin ada saran nggak mungkin untuk menjaga kebugaran tubuh, jangan terlalu diporsir atau seperti apa Dok? Jadi gini, tadi padel itu olahraga positif karena satu tadi kesehatannya jelas dapat untuk kesehatan, dan untuk sosialnya juga menarik. Sosialnya itu juga tadi networking, kemudian juga untuk relasi profesional itu dapat juga ya. Jadi combo tuh, satu buat kesehatan, kemudian sosial, otomatis bisa bantu untuk anti stres, kemudian mood booster ya. Nah, yang paling penting satu, jangan dilakukan berlebihan, maksudnya jangan over. Karena over takutnya overuse injury tadi kan. Terus kemudian jangan lupa pemanasan dulu, dilakukan dengan teknik yang benar. Nah, tapi jangan bergeser nih fokusnya itu kan kesehatan. Jangan sampai fokusnya berubah. Fokusnya berubah itu maksudnya jadi tadi hanya untuk gaya-gayaan, eksklusif lah, kemudian berasa jadi ini hanya untuk eksklusivitas gitu kan. Terus atau misalnya untuk tadi pembuktian sosial, untuk pencitraan. Nah, jadi itu fokusnya udah bukan kesehatan lagi. Nanti secara itu udah bergeser nanti buat hanya untuk gaya-gaya, nanti adu-aduan, gengsi-gengsian, otomatis kan pengaruh ke psikologis, belum ke ekonomi segala macam gitu. Jadi yang satu fokusnya ke kesehatan, terus sesuaikan dengan tekniknya, kemudian jangan berlebihan, kemudian ya udah yang penting fun, karena ini kan lebih banyak yang mengatakan yang penting funnya dulu, skill nanti belakangan gitu. Terus fun